Saudara-saudari, selamat datang di babak baru perenungan dan pemahaman. Di Q for Quran, kami percaya bahwa kesehatan bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Oleh karena itu, dengan bangga kami memulai seri baru yang berfokus pada ajaran-ajaran indah dan abadi dari Al-Quran. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya akan membaca ayat-ayat, kita akan menggali makna tersembunyi, alasan dibalik nama-nama surah, konteks zamannya, dan hikmah ilahi yang tersimpan dalam detail-detail ini. Setiap episode akan menyajikan permata penting dari Al-Quran. Terkadang sebuah ayat, terkadang kisah di balik sebuah kata, atau alasan mengapa suatu surah diturunkan di Mekah atau Madinah. Di episode berikutnya, kita akan mulai dengan bagaimana Al-Quran diturunkan, tidak sekaligus, tetapi selama 23 tahun yang mengubah hidup dan apa yang diajarkannya kepada kita saat ini. Bergabunglah dengan kami. Radis Kunvelspanche, VBC med Skatsptidspembe. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Pewahyuan secara bertahap ini penting untuk memahami Al-Quran. Al-Quran tidak disusun berdasarkan urutan kronologis, melainkan ia dibagi menjadi bab-bab yang disebut surah dan ayat-ayat. Surah-surah disusun berdasarkan panjangnya, yang terpanjang di awal dan yang terpendek di akhir. Urutan Al-Quran dianggap berasal dari Allah. Ini menunjukkan bagaimana Allah memilih untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Setiap surah adalah bagian lengkap dari pesan Allah, dan ayat-ayat di dalam setiap surah saling berkaitan. Pewahyuan Al-Quran secara bertahap memungkinkan Nabi Muhammad untuk mengajar dan membimbing umatnya dari waktu ke waktu. Ini membantu umat Islam awal untuk secara bertahap memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun. Pewahyuan bertahap ini dimulai pada tahun 610 Masehi ketika Nabi berusia 40 tahun. Pesan Allah terus diwahyukan hingga wafatnya pada tahun 632 Masehi. Ayat-ayat pertama yang diwahyukan di Mekah adalah tentang keesaan Allah, pentingnya iman, dan hari kiamat. Ayat-ayat ini seringkali bernuansa puitis dan berirama. Ini menekankan kekuasaan dan kebesaran Allah. Seiring bertumbuhnya komunitas Muslim, ayat-ayat yang diwahyukan kemudian di Madinah membahas keadilan sosial, hukum, dan pemerintahan. Ayat-ayat ini memberikan panduan hidup bagi komunitas Muslim yang baru. Ini membahas masalah warisan, pernikahan dan perceraian, serta perdagangan dan interaksi dengan komunitas lain. Pewahyuan Al-Quran secara bertahap memungkinkan Nabi Muhammad untuk menjawab kebutuhan dan tantangan khusus komunitas Muslim awal. Al-Quran diwahyukan dalam konteks kehidupan nyata komunitas Muslim. Ayat-ayat diwahyukan sebagai tanggapan terhadap peristiwa dan situasi tertentu dalam kehidupan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Konteks kehidupan nyata ini penting untuk memahami makna dan penerapan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, ayat-ayat tentang perang diwahyukan ketika umat Islam hijrah ke Madinah dan menghadapi penindasan dan serangan. Ayat-ayat tentang keadilan sosial dan ekonomi diwahyukan pada masa kemiskinan dan ketidaksetaraan yang parah di Mekah. Dengan memahami konteks zaman dan masyarakat ketika pesan Allah diwahyukan, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang hikmah dan relevansi pesan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan secara bertahap. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan bab 2, dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Allah menjawab, demikianlah, agar kami meneguhkan hatimu dengannya. Subhanallah. Ini bukan hanya tentang informasi, ini tentang transformasi. Seiring berjalannya kehidupan, Al-Quran berfungsi sebagai panduan dalam setiap tantangan yang dihadapi Nabi dan para sahabatnya. Al-Quran berfungsi sebagai hukum bagi komunitas Muslim yang baru. Ini meletakkan dasar bagi masyarakat yang adil dan setara. Pesan Allah menanamkan dalam diri umat Islam awal iman yang kuat kepada Allah, komitmen terhadap keadilan sosial, dan semangat persaudaraan. Dampak pewahyuan Al-Quran masih terasa hingga saat ini. Pesannya tentang iman, kasih sayang, dan keadilan terus menginspirasi dan membimbing umat Islam di seluruh dunia. Pelajaran spiritual, mengapa ini penting? Saat ini kita sering menginginkan segalanya dengan cepat, jawaban, solusi, perubahan.
Tetapi Allah mengajarkan kita melalui Al-Quran itu sendiri bahwa jalan yang benar ditemukan secara bertahap. Ini membutuhkan perenungan, usaha yang terus-menerus, kesabaran, dan dedikasi yang tulus. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun dan beliau adalah manusia terbaik. Jadi jika Anda sedang dalam perjalanan hidup Anda sendiri, jangan terburu-buru. Baca Al-Quran seolah-olah sedang berbicara kepada Anda, karena memang begitulah adanya. Silakan bagikan dan berlangganan karena kita akan terus menjelajahi pewahyuan Al-Quran di episode-episode mendatang. Semoga Al-Quran terus membimbing hati Anda, menguatkan jiwa Anda, dan memberkahi hidup Anda. Sampai jumpa.